Ada Arief Prasetyo selaku Kepala Badan Pangan Nasional yang mampir ke Cuan Iki untuk ngobrol seputar proses orkestrasi penguatan swasembada pangan di Indonesia dan bagaimana pangan bisa menjadi salah satu cuan utama negara. Didukung oleh BNI. Kalau ngomong pangan itu pasti saat ini jadi hal yang menarik dan bisa mendatangkan cuan yang banyak karena memang sektor pangan ini menjadi prioritas pemerintah dan kemarin di Q1 itu pertumbuhannya paling bagus. Nah, pas kalau kedatangan Pak Arief Prasetyo, Kepala Bappenas. Pak Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pangan kita sangat-sangat aman ya Pak ya? Insya Allah, tetapi harus dilanjutkan tapi itu. Petani kita cuannya luar biasa nih Pak. Nggih, leres. Leres nih Pak? Nggih, leres. Apa yang terjadi sebenarnya Pak? Kok bisa menjadi pangan ataupun industri pangan ini menjadi bisa saya nggak menyangka sih secepat ini Pak, jujur Pak. Saya melihatnya paling 2026 lah nanti. Apa yang terjadi Pak? Bappenas ini kan mengkoordinir, mengorkestrasi. Jadi dari zaman kolonial dulu dan sebelumnya. Ini ngomong sejarah. Memang pangan itu menjadi sumber cuan. Jadi VOC itu yang didangkankan itu pangan. Jadi negara sebesar itu hutangnya, maksud saya negaranya kecil, hutangnya besar, itu bisa tertutup ya karena tradingnya pangan. Jadi jangan pernah ragu-ragu mengenai pangan. Dan Indonesia pernah tercatat menjadi penghasil gula nomor 1 dunia. Indonesia penghasil kopi, pala, rempah, ya semuanya ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang apa tuh? Kenapa kok sekarang bisa semangatnya begitu? Ya karena kita punya Pak Presiden Prabowo yang hari ini memang salah satu asa-citanya bersama Pak Gibran adalah memang asa-citanya adalah swasembada pangan. Sehingga kementerian, lembaga, semua yang membantu beliau fokusnya di bidang pangan. Artinya potensi pemerintah melihat potensi pangan itu sebenarnya luar biasa ya Pak ya. Iya. Artinya ya ini kalau para pemirsa mungkin orang-orang yang pengen cuan, yang nonton Cuan Iki pengen itu sejak zaman dulu itu bener bahwa potensi pangan kita itu mengubah peta politik dunia kan Pak. Bukan tidak hanya Indonesia loh, dunia loh. Betul. Gila, betul. Ini luar biasa. Dan sekarang kalau tidak dimanfaatkan bahaya. Bertamu boleh. Tapi kalau misalnya kita lawan betul. Pak Presiden kemarin bilang seperti itu. Betul. Dan kalau Bappenas kan tidak hanya ngurusin hanya pertanian dan semuanya kan Pak, semuanya kan. Jadi mulai dari ketersediaan, kemudian stabilisasi harga, kemudian juga kita bicara keamanan pangan, kita bicara food waste, bicara pola pangan harapan. Ya. Pola pangan harapan itu seperti apa? Pola pangan harapan itu misalnya kita bicara keseimbangan makanan yang kita makan. Misalnya isi piringku. Nah, isi piringku itu kalau badannya mau cakep, mau bagus, pikiran juga sehat, produktif, ya isi piringku itu sepertiga tuh karbohidrat. Ya, kemudian sepertiganya sayur mayur. Kemudian yang seperenamnya protein. Protein bisa nabati, bisa hewani, ya. Jadi ini harus satu paket nih. Satu paket. Yang seperenamnya lagi jangan lupa buah-buahan. Buah-buahan. Nah, jadi komposisinya coba bayangkan kalau kita ngeliat saudara-saudara kita makan. Nasinya mungkin 5/6. Nah, jadi maksud saya ini kita harus sampaikan bahwa sepertiga saja itu yang karbonya. Kalau sudah karbo, artinya makanan pokoknya sudah nasi, nggak usah makan kentang. Kalau instan, Pak. Kalau steak udah pakai kentang, pakai nasi lagi, enggak. Jadi itu sudah. Di situ harus ada sayurnya. Ya, kemudian juga nanti ditutup juga ada buahan. Iya. Bappenas juga ngurusin itu ya? Iya, pola pangan harapan kita angkanya 93-94. Oh gitu. Ya, ini juga harus kita tingkatkan. Pak, ini berkaitan dengan MBG juga dong? Ya, tentunya MBG itu dulu salah satu deputi di tempat kita ada urusannya mengenai gizi ya, kerawanan pangan dan gizi. Jadi rawan pangan dan gizi. Nah, yang gizinya itu ada di makan bergizi gratis. Jadi kita harus dukung juga Prof Dadan bersama MBG-nya. Nah,
hari ini tadi saya dapat laporan tim kita juga sedang mengisi untuk SPPI, SPPG ya, itu nanti ada sekitar 30-31 ribu yang dilatih ya, yang diberikan pembekalan salah satunya mengenai kerawanan pangan dan gizi, keamanan pangan, kita juga menyampaikan. Pak Arief, saya pernah dapat dengar juga hilirisasi pangan ini potensinya Indonesia itu juga luar biasa loh. Cocok. Triliunan, ratusan triliun. Cocok. Jadi hilirisasi itu Bappenas juga menangani ini, Pak? Iya. Oh, okay. Jadi hilirisasi itu juga jangan hanya sumber daya alam, mineral ya, dan yang lainnya. Enggak. Jadi hilirisasi bisa misalnya hari ini kita mau sampaikan bahwa kita ini sebenarnya sudah sufficient, artinya sudah swasembada untuk poultry. Oke. Jadi ayam ya, telur itu sebenarnya kita swasembada. Cuma ini jarang disampaikan aja. Jadi ayam dan telur kita nggak ngimpor. Udah nggak ngimpor lagi, Pak? Oke. Nah, itu kita swasembada. Yang dimaksud hilirisasi adalah kita harus punya added value. Jadi kalau misalnya ayam itu turunannya misalnya nanti kita bisa buat nugget ya. Kita buat macam-macam snacks ayam ya. ungkep gitu kalau mau dianu gitu loh ya. Dengan seperti itu ungkep, marinasi iya, ya, dimarinasi dan lain-lain. Nanti tinggal goreng. Cocok. Iya. Jadi bisa jadi RTE ready to eat ya. Itu artinya satu level lagi ditingkatkan dari yang hanya kita jual raw material. Jadi nanti marginnya juga lebih besar ya. Petani, peternak juga bisa dapat income lebih ya. Nah itu. Jadi jangan sampai di level produksi raw material saja. Dan ini potensi cuan kan, Pak. Untuk orang yang kena PHK atau apa nggak usah pikir, nggak usah khawatir ya. Cocok. Ini bisa dikembangkan. Cocok. Gitu. RT saya sekarang jual itu ayam geprek. Oh gitu, Pak. Sehari bisa 100 sampai 150. Nah, satu porsinya 20.000. Saya itu kepikiran kalau yang punya ternak lele itu mbok sampai juga diolah jadi lele ungkep dan di vakum gitu kan, Pak ya. Cocok. Jadi satu level lagi jangan jual lelenya aja, tapi lele kemudian dimarinasi, kemudian biasanya kita bisa pakai vacuum pack, frozen condition kita bisa jual. Memberdayakan ibu-ibu sekitar. Cocok. Wow, itu cocok minta ampun itu ya. Cocok. Pak, Bappenas mengorkestrasi beberapa lembaga dan semuanya kementerian ini. Gimana biar nggak ada ego sektoral dan sebenarnya Badan Pangan Nasional ini ya kita menjalankan kewajiban kita. Koordinasinya tetap ada di Menko Pangan. Tetap ada Menko Pangan. Ya, Menko Pangan ini dulu belum ada. Kemudian Pak Presiden Prabowo merasa ini perlu dikoordinasikan sehingga Pak Zulkifli Hasan ada di situ. Pembagiannya seperti apa, Pak? Biar masyarakat juga agak biar ada perpresnya. Oh, Perpres 139. Konkretnya seperti apa? Di Pak situ harus jadi Menko Pangan mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga. Oh, oke. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional, Lingkungan Hidup, ada beberapa itu, termasuk MBG, karantina itu di bawah koordinasi Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli ya, mantap itu. Iya. Tapi selalu dengan pemerintah sekarang nggak menyangka bahwa urusan pangan cepat segera diselesaikan. Satu lagi dapat bocoran, Pak. Iya. Katanya mau nanam gandum di Indonesia. Iya. Benar nggak sih itu, Pak? Ya itu kemarin teman-teman dari Kementerian Pertanian saya sudah mulai ke Jordan, kemudian ke Brazil ya untuk studi ya untuk ini bisa nggak. Tapi sampai sana juga disampaikan bahwa sorghum juga menjadi potensi. Nah sorghum dan ini di Indonesia sudah giat untuk sorghum ya. Sorghum itu tanaman masa depan itu. Nah, ini dikasih cuan masa depan, gak hanya makanan masa depan. Betul. Pak Arief, terima kasih waktunya. Semoga pangan Indonesia tambah jos, gandos. Amin. Doanya selalu, Don. Siap. Yang pasti pangan kita mempunyai cuan yang begitu luar biasa. Sejarah membuktikan dan masa depan juga sudah di depan mata kita. Kalau tidak berusaha ataupun mengolah industri pangan kita, kalian kebangetan. Pasti kan gak akan dapat cuan. Don Cuan akan ngasih tips tadi, yang pasti industri pangan mempunyai peluang cuan cukup banyak dan Pak Arief tadi sudah memaparkan semuanya. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Selanjutnya, Don Cuan kedatangan Wakil Ketua Badan Pengurus Haji Dhanil Anzar Simanjuntak. Obrolan pun semakin seru ketika Pak Dhanil berbicara soal rencana kampung haji yang akan dibangun oleh investor.
Kalau biasanya Don Cuan ngajak cuan-cuan yang berkaitan dengan duniawi, kita cari cuan yang berbau dengan langit kali ini. Alias ekonomi haji dengan Bang Daniel Simanjuntak, Wakil Kepala BP Haji. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari haji? Ya, masih kelihatan botak. Masih kelihatan ya. Temuannya apa Bang? Katanya banyak temuan di sana. Wah, banyak sekali karena kan tahun ini Badan Penyelenggara Haji itu badan singkat kementerian yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Tapi tahun ini itu masih bertugas dua fungsi. Dua fungsi. Dukungan dengan pengawasan. Dukungan dan pengawasan. Ya, jadi kita melakukan tugas-tugas dukungan terhadap Kementerian Agama. Yang terakhir tahun 2025 ini sebagai penyelenggara haji, karena 2026 semuanya dimigrasikan sepenuhnya di Badan Penyelenggara Haji. Kemudian tugas kedua kita melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kita nanti untuk penyelenggaraan 2026. Artinya ini sudah mulai transisi artinya. Oh iya, sudah mulai transisi seiring dengan undang-undang. Undang-undang kan sedang direvisi nih. Sekarang sudah dibalik dan insya Allah tahun ini paling lambat Juli Agustus harusnya sudah selesai. Tahapan transisinya baik-baik aja kan nanti Bang? Harusnya baik-baik saja. Tapi kan memang banyak, saya tidak ingin tutup-tutupi, memang banyak transisi kelembagaan di kementerian, pemecahan kementerian itu tidak mudah karena melibatkan banyak proses panjang, ada status quo juga gitu. Apalagi ini terkait dengan haji yang memang ruang lingkupnya itu besar, kapasitas ekonominya besar dan sebagainya. Apalagi ini kan kami migrasinya itu mulai dari tingkat pusat sampai dengan ke bawah, ke daerah. Jadi institusi yang cukup besar. Jadi harus bermigrasi bedol desa begitu ke satu institusi baru yang dibentuk oleh presiden. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat luas, karena haji ini kan begitu luas, harusnya transisinya yang baik. Wong Pak Jokowi dengan Pak Prabowo aja untuk kepentingan masyarakatnya transisinya baik kan, gitu Bang. Bisa dicontoh kan itu? Harusnya begitu. Gitu. Dan kita berharap transisi ini baik, kemudian artinya karena ini sudah keputusan presiden, ya sudah semuanya bermigrasi. Institusi lama harus juga menerima keputusan presiden karena ini presidensial. Dan tentu kita berharap tahun depan proses transisi pelaksanaan haji oleh institusi baru itu bisa berjalan dengan jauh lebih baik. Semoga ini tidak berkaitan langsung dengan ekonomi haji. Uang perputarannya itu begitu luar biasa. 60 sampai 70 triliun. Iya, 60 sampai dengan 70 triliun per tahun dari kegiatan haji umroh dan haji. Haji berapa? Haji kita itu kan setiap tahunnya jamaah sekitar 221 ribu, sedangkan umroh kita hampir 2 jutaan. Jadi tahun itu ya hampir 2,5 juta orang berangkat ke Saudi Arabia. Dan di situ ada perputaran uang, dan sebagian besar uang itu cash outflow, Mas. Nah, Pak Presiden berharap ada cash inflow dalam jumlah yang relatif besar. Itulah caranya ya itu tadi, kita harus memaksimalkan bagaimana misalnya hotel-hotel itu bisa juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi kita. Misalnya kan itu yang didorong oleh presiden untuk membuat kampung haji. Jadi minimal kita punya kampung haji di sana, ada hotel yang bisa menampung minimal 50.000 sampai dengan 100.000, dan itu kan akan sangat membantu mengurangi cash outflow karena akan masuk lagi ke Indonesia. Investornya nanti orang Indonesia sendiri atau gimana? Ya, bisa orang Indonesia, juga bisa dari luar negeri, tapi kan juga yang jelas itu adalah akan kembali ke Indonesia, ya. Termasuk terkait dengan catering misalnya. Kan selama ini raw material, bahan baku catering kita itu masih berasal dari negara lain. Misalnya rendang kita aja masih
bumbu-bumbunya itu masih banyak dari Bangladesh, Pakistan, India. Bayangkan kalau rendang kita rasa kari gitu. Ini gimana ya rendang kalau ngomongnya dari Bangladesh ini? Iya Bang, benar tuh. Bumbu-bumbunya itu 2025 ini sudah mulai hampir 100% dari Indonesia. Namun ternyata kita punya kendala. Kendalanya itu adalah di otoritas dalam negeri Saudi Arabia masih mempermasalahkan terkait dengan izin kandungan kira-kira BPOM-nya itu masih ada kendala di situ. Bisa lah itu diselesaikan, itu bisa, gampang dengan lah diplomasi itu. dan sebagainya. Itu bagi yang produksi bumbu-bumbu dijual di warung-warung bisa diekspan nanti. Betul. Bisa dianu kan Bang ya? Ikan. Kita ikan yang dimasak di sana untuk catering kita sebagian besar dari Vietnam, Thailand. Misalnya patin, kemudian tuna itu belum banyak disuplai dari dalam negeri. Beras juga masih disuplai dari Thailand, Vietnam. Nah, kita ingin dorong ya ini dari dalam negeri sepenuhnya. 2030 ditargetkan putarannya sampai 190 triliun. Oh, iya karena Arab Saudi itu kemungkinan di 2030 mereka punya Saudi Vision 2030. Mereka ingin memperluas kapasitas haji dan umroh yang tadinya kan 2 jutaan, mereka ingin target 5 jutaan. Top banget. Yang pasti thank you Bang Daniel sudah hadir di sini dan ngomong masalah ekonomi haji. Yang pasti haji ini bukan cuma ritual tahunan tapi juga bisa ekonomi tahunan kita, bisa mendorong ekonomi kita, bisa terus membangkitkan ekonomi Indonesia. Ya semoga ini menjadi baik-baik aja ke depannya. Amin. Siap. Terima kasih Bang Daniel waktunya. Sama-sama. Yang pas sukses dunia, sukses akhirat. Sukses dunia juga. Kalau ngomong cuan dengan haji, dengan soal haji ini bisa mendapat sukses akhirat juga. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Didukung oleh BNI.